Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Horor. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Sebelum memulai kisah horor kali ini, saya mohon untuk tuliskan komentar untuk sekedar menjawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Muslim dan untuk yang non-Muslim, jawab saja sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bila Anda berkenan sertakan komentar dari kota mana saja Anda berasal, agar terjalin hubungan persaudaraan yang makin erat di antara kita semua. Baiklah, sekarang kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, terdapat sebuah Indomaret yang terlihat biasa saja. Letaknya strategis di dekat jalan utama, selalu ramai dikunjungi warga sekitar. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini. Banyak yang mengatakan Indomaret itu tak pernah kehabisan stok, bahkan barang-barang langka sekalipun. Pemiliknya Pak Herman dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan ramah, tetapi ada aura misterius yang selalu mengikutinya. Malam itu Siska, karyawan baru di Indomaret tersebut, sedang menjalani shift malam pertamanya. Jam menunjukkan pukul 23.30 dan suasana mulai sepi. Hanya suara pendingin ruangan dan sesekali langkah kaki pelanggan yang terdengar. Siska merasa sedikit gugup. Dia baru seminggu bekerja di sini, tapi sudah mendengar cerita-cerita aneh dari rekan kerjanya Rico. Kamu tahu nggak, Sis? Shift malam itu nggak sembarangan. Kadang ada yang lihat bayangan hitam lewat di lorong barang. Rico pernah bercerita sambil terkekeh, tapi ada nada serius di balik tawanya. Siska mencoba mengabaikan cerita itu, tapi malam ini terasa berbeda. Sejak pukul 22, di dalam toko terasa dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika sedang merapikan rak minuman, dia mendengar suara langkah kaki berat dari arah kudan. Siska berhenti sejenak, mengernitkan dahi. Seingatnya, Rico sudah pulang lebih awal karena sakit. Dia satu-satunya karyawan yang bertugas malam ini. "Halo, Rico," panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Siska berjalan menuju gudang di bagian belakang toko. Pintu gudang itu sedikit terbuka, dan cahaya redup dari lampu di dalamnya membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun, ketika Siska membuka pintu gudang sepenuhnya, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di pojok ruangan, ada seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. Tubuhnya kurus kering dan matanya cekung. Dia sedang duduk di atas tumpukan kardus kosong. Pria itu tersenyum aneh dengan gigi yang kuning dan lidah menjulur. "Kamu siapa?" Siska bertanya dengan suara gemetar. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Siska sambil tertawa kecil. Suara tawanya serak dan menggema di gudang yang sempit. Tiba-tiba, lampu gudang berkedip-kedip dan pria itu menghilang begitu saja. Siska terjatuh ke lantai, napasnya memburu. "Apa-apaan ini?" Dia segera berlari keluar gudang dan kembali ke kasir, tetapi hal aneh terus terjadi. Salah satu rak tiba-tiba roboh menjatuhkan snack dan minuman ke lantai. Lampu toko mulai redup satu persatu, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kepanikannya, Siska mencoba menghubungi Pak Herman. Namun, saat telepon tersambung, dia hanya mendengar suara berbisik. "Jangan macam-macam di sini kalau tidak mau jadi tumbal berikutnya." Seketika, telepon terputus. Siska berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin keluar dari toko itu, tapi pintu otomatis tidak mau terbuka, seolah terkunci dari dalam. Dalam kepanikan, dia mendengar suara langkah kaki berat lagi, kali ini datang dari arah rak minuman. Ketika dia menoleh, bayangan hitam itu sudah berdiri di depannya. Siska berdiri membeku, matanya terpaku pada bayangan hitam yang berdiri tak jauh darinya. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam dengan tubuh tinggi menjulam. Dari sosoknya yang gelap, terdengar suara gemeretak seperti tulang yang saling bergesekan. "Ah, apa ini?" Siska tergagap, tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat seperti terbenam dalam lantai.
Bayangan itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Lampu-lampu yang tersisa mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang semakin pekat. Siska menahan napas saat bayangan itu berhenti, hanya beberapa langkah darinya. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dan panjang keluar dari bayangan, mengarah ke wajahnya. Dengan refleks, Siska menjerit dan melompat mundur. Tangannya tanpa sadar meraih sapu di dekat kasir dan mengayunkannya ke arah bayangan. Tapi sapu itu hanya menembus udara kosong. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tawa kecil yang menyeramkan. Siska terengah-engah, mencoba mengendalikan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. Dia segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi pintu otomatis itu tetap tak mau terbuka, meskipun dia sudah menekan tombol darurat berulang kali. "Tolong siapapun tolong saya!" Siska berteriak sambil menghantam kaca pintu. Namun di luar sana hanya ada gelap dan sepi. Tidak ada seorang pun yang mendengar ceritanya. Di tengah kepanikannya, suara tawa pelan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Siska membalikkan badan dengan cepat, dan pandangannya langsung tertuju ke sebuah cermin besar di dekat rak kosmetik. Di dalam pantulan cermin, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam tadi ada di belakangnya, tetapi kali ini wajahnya mulai terbentuk. Wajah itu menyerupai seorang pria tua dengan mata putih yang melotot dan mulut menyeringai lebar hingga hampir ke telinga. Dari sudut mulutnya mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. "Tinggalkan tempat ini," suara berat dan serak terdengar dari bayangan itu. "Atau kamu akan menjadi bagian dari perjanjian ini." Siska berteriak histeris dan membanting tubuhnya ke pintu otomatis. Dalam keputusasaan, dia menendang dan memukul pintu dengan seluruh tenaganya. Akhirnya, pintu itu terbuka dengan suara berdenging keras. Siska segera keluar dan berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan toko itu yang kini sepenuhnya gelap. Keesokan paginya Siska terbangun di rumahnya dengan tubuh lemah dan kepala pusing. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di rumah. Namun, hal pertama yang dilihatnya adalah ponsel di meja, dengan panggilan tidak terjawab dari Pak Herman. Di layar ponselnya, ada pesan singkat yang baru saja masuk. "Datang ke toko malam ini, ada yang perlu kita bicarakan." Hati Siska mencelos. Dia tidak ingin kembali ke tempat itu, tetapi rasa penasaran dan ketakutan mulai menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di toko itu? Dan apa yang dimaksud dengan perjanjian oleh sosok bayangan mengerikan itu? Siska duduk di tepi ranjangnya, menatap pesan di layar ponselnya dengan tangan gemetar. Kata-kata Pak Herman terus berputar di kepalanya. Panggilan tadi malam, suara berat di telepon, dan bayangan mengerikan yang dilihatnya semua terasa seperti potongan mimpi buruk yang nyata. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Siska memutuskan untuk datang ke toko itu lagi malam ini, meskipun pikirannya penuh dengan keraguan. Pukul 22.45, Siska tiba di depan Indomaret. Toko itu tampak lebih sepi dari biasanya, bahkan lebih gelap dari yang diingatnya. Lampu neon di atas toko berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di sekitar pintu masuk. Dengan ragu, dia membuka pintu otomatis yang kali ini terbuka tanpa hambatan. "Pak Herman," panggilnya, suaranya terdengar kecil di tengah kesunyian. Tidak ada jawaban. Siska melangkah masuk, memperhatikan setiap sudut toko. Rak-rak terlihat rapi, tidak seperti semalam. Namun hawa dingin masih terasa, menyelubungi tubuhnya seperti jaring laba-laba yang tak kasat mata. "Siska, ke sini." Sebuah suara berat terdengar dari arah kudan. Jantung Siska berdetak kencang. Dengan langkah berat dia berjalan menuju pintu gudang di bagian belakang. Kali ini, pintu itu tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, dia meraih gagannya dan membukanya perlahan. Di dalam Pak Herman sedang duduk di kursi kayu tua. Wajahnya terlihat lelah, tetapi senyumnya tetap menghiasi wajahnya seperti biasa. Di meja kecil di depannya, ada semangkuk kemenyan yang mengeluarkan asap tipis beraroma tajam. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Siska, suaranya bergetar. Pak Herman menghela napas panjang, lalu menatap Siska dengan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya.
Kamu sudah melihatnya kan? Bayangan itu. Siska hanya mengangguk pelan, tubuhnya terasa kaku. Itu adalah bagian dari perjanjian, lanjut Pak Herman. Toko ini tidak bisa berdiri tanpa bantuan mereka. Semua barang yang selalu tersedia, pelanggan yang tak pernah berhenti datang. Itu semua karena aku sudah menyerahkan sesuatu sebagai imbalan. Apa yang Bapak serahkan? Siska bertanya, meskipun dia tahu jawabannya mungkin akan membuatnya menyesal. Pak Herman tersenyum tipis. Awalnya hanya hewan, ayam, kambing, tapi semakin besar keuntungannya, semakin besar pula yang harus aku korbankan. Dan sekarang mereka meminta yang lebih besar. Siska mulai mundur perlahan. Apa maksud Bapak? Jangan bilang. Pak Herman mengangguk. Ya, mereka membutuhkan manusia. Dan sayangnya karyawan shift malam adalah pilihan yang paling mudah. Seketika, lampu di gudang berkedip-kedip. Suara langkah berat mulai terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Siska berbalik, tetapi pintu gudang menutup dengan sendirinya, mengurungnya di dalam bersama Pak Herman. Tidak, ini tidak benar, lepaskan aku. Siska berteriak sambil mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Maafkan aku, Siska, bisik Pak Herman dengan nada penuh penyesalan. Aku juga tidak punya pilihan. Dari sudut ruangan, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini, ukurannya jauh lebih besar. Tangannya yang panjang dan kurus menjulur mengarah ke Siska. Aroma busuk memenuhi udara, membuat Siska mual. Tidak, jangan. Siska berteriak tetapi bayangan itu semakin mendekat, menyelimuti tubuhnya dalam kegelapan total. Pagi harinya, toko Indomaret itu kembali beroperasi seperti biasa. Pelanggan berdatangan, tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi semalam. Pak Herman berdiri di belakang kasir, menyapa mereka dengan senyum ramah seperti biasanya. Namun, di rak minuman, seorang pelanggan merasa ada sesuatu yang aneh. Di cermin kecil di ujung lorong, mereka melihat bayangan seorang gadis dengan wajah penuh ketakutan, menatap mereka dari balik refleksi. Pagi itu, Siska terbangun dengan rasa sesak di dadanya. Matanya terbuka lebar, namun tubuhnya terasa kaku seperti tertindih sesuatu yang tak kasat mata. Di sudut kamarnya ada bayangan gelap yang mengintip dari balik pintu lemari. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap begitu saja, seolah hanya ilusi. Namun, sesuatu terasa salah. Nafas Siska masih memburu saat ia mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya di gudang Indomaret. Tubuhnya gemetar saat menyadari satu hal. Ia tidak ingat bagaimana ia pulang ke rumah. Pukul 18.00, Siska memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang terjadi kepada siapapun. Ia tahu tidak ada yang akan percaya cerita tentang bayangan hitam dan pengakuan Pak Herman. Tapi ada sesuatu yang menariknya kembali ke toko itu, rasa ingin tahu bercampur ketakutan yang tak terelakkan. Malam itu, ia bekerja shift malam seperti biasa. Tapi toko terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pelanggan selama lebih dari 1 jam, dan lampu di lorong minuman berkedip-kedip tanpa alasan. Siska mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan rak, namun suara langkah pelan terdengar dari arah gudang. Halo, Pak Herman, Siska memanggil dengan suara kecil. Tidak ada jawaban, tapi langkah itu semakin mendekat. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya lorong yang kosong. Namun, aroma busuk mulai memenuhi udara, membuat Siska mual. Siska! Sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya. Siska berbalik cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Napasnya tersengal-sengal saat ia melihat bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini di ujung lorong. Bayangan itu semakin mendekat, tubuhnya besar dan tak berbentuk, seperti asap yang menggumpal. Namun yang paling menakutkan adalah bagian wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Siska berlari menuju meja kasir, namun lampu di seluruh toko tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Suara napas berat dengar dari segala arah. Ia meraba-raba, mencari ponselnya, namun tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan lembab. Ah! Siska menjerit histeris dan terjatuh.
Ketika ia menoleh, bayangan itu sudah berada di depannya, menunduk, seolah memandangnya meski tanpa mata. "Kau tidak bisa lari," suara itu bergema di kepalanya. Seketika tubuh Siska terasa ringan, dan pandangannya gelap total. Pagi harinya, seorang pelanggan menemukan toko itu dalam keadaan terbuka, namun tidak ada seorang pun di dalam. Barang-barang berserakan, dan bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Pak Herman datang dengan wajah panik, namun ia hanya diam saat melihat cermin di lorong minuman. Di sana, bayangan Siska berdiri, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan hampa. Mulutnya bergerak-gerak meski tanpa suara. Pagi itu, Pak Herman berdiri terpaku di depan cermin lorong minuman. Bayangan Siska yang tampak hampa, dengan tatapan dingin dan mulut bergerak-gerak tanpa suara, menghantui pikirannya. Sebuah sensasi dingin menjalar dari tengkuknya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumam Pak Herman sambil mundur perlahan. Namun, saat ia mencoba menjauh, refleksi bayangan Siska justru mendekat. Mulutnya yang bergerak-gerak itu mulai mengeluarkan suara samar, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari dunia lain. "Mengapa aku harus..." Kata-kata itu terdengar terpotong-potong, tapi cukup jelas untuk membuat Pak Herman tersentak. Malamnya, toko kembali beroperasi seperti biasa, namun Pak Herman memutuskan untuk menutupnya lebih awal. Ia tidak ingin mengambil risiko ada orang lain yang menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah memastikan pintu terkunci dan lampu dimatikan, ia berjalan ke gudang dengan langkah berat. Gudang itu adalah pusat dari segala rahasia kelam yang telah ia simpan selama ini. Di dalam gudang, sebuah meja kayu tua penuh dengan lilin yang hampir habis. Sebuah patung kecil berwajah mengerikan diletakkan di tengah meja, dikelilingi oleh kain merah dan bunga-bunga layu. Pak Herman menyalakan sebatang dupa, lalu berlutut di depan patung itu. "Aku telah memenuhi semua syarat," katanya dengan suara gemetar. "Tolong, bebaskan aku dari ini." Tapi patung itu tetap diam. Aroma dupa semakin pekat, memenuhi udara dengan bau yang menusuk. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari sudut ruangan, membesar dan bergerak perlahan ke arah Pak Herman. "Perjanjian belum selesai," suara berat itu bergema di seluruh gudang. Pak Herman mendongak dengan wajah pucat pasi. "Aku sudah memberikan segalanya. Apalagi yang kalian inginkan?" Bayangan itu berhenti tepat di depan Pak Herman. Sosoknya membentuk siluet yang mengerikan, lebih tinggi dari sebelumnya, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. "Kau tahu apa yang harus diberikan," jawabnya. Pak Herman menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang dimaksud bayangan itu, tapi ia tidak bisa melakukannya. Tidak kali ini. Sementara itu, di tempat lain, seorang mantan karyawan Indomaret bernama Ardi tengah menonton berita di televisi. Wajahnya berubah tegang saat melihat laporan tentang hilangnya Siska, karyawan shift malam yang terakhir kali terlihat bekerja di toko milik Pak Herman. Ardi pernah bekerja di sana sebelum ia tiba-tiba memutuskan untuk memundurkan diri. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan toko itu. "Aku harus ke sana," gumam Ardi sambil meraih jaketnya. Ia mengambil sebuah buku tua dari rak. Buku yang berisi catatan tentang pesugihan dan ritual aneh yang ia temukan secara tidak sengaja saat masih bekerja di sana. Dengan buku itu di tangannya, Ardi berniat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat Ardi melangkah keluar dari rumah, udara di sekitarnya mendadak terasa berat. Di kejauhan, ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. "Tidak," bisiknya, tubuhnya gemetar. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Ardi tahu ia baru saja menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu, Ardi tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin mencekam. Udara malam terasa berat, dan langkah kakinya seperti tenggelam di jalan setapak menuju Indomaret yang pernah menjadi tempat kerjanya. Buku tua berisi catatan ritual pesugihan digenggam erat di tangannya. Di dalamnya tertulis peringatan tentang perjanjian gelap yang selalu menuntut korban lebih besar. Saat Ardi tiba di depan toko, suasana di sekitarnya begitu sunyi hingga hanya suara desiran angin yang terdengar.
Lampu toko berkedip-kedip seperti berusaha memberi peringatan. Meski ragu, ia membuka pintu otomatis itu yang kali ini bergerak dengan suara berderit mengerikan. Di dalam toko, Pak Herman duduk di balik meja kasir. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali Ardi melihatnya. Tumpukan lilin yang sudah terbakar hingga setengah terlihat di samping meja, membuat toko itu beraroma kemenyan. "Kau datang juga," kata Pak Herman tanpa menoleh, suaranya berat dan penuh kelelahan. "Apa yang terjadi di sini, Pak?" tanya Ardi dengan nada penuh kewaspadaan. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari tanda-tanda yang tidak wajar. Pak Herman menatapnya dengan pandangan kosong. "Kau tahu apa yang sedang terjadi, dan kau tahu apa yang sedang mereka minta dariku." Sebelum Ardi bisa menjawab, suara gemerisik terdengar dari arah gudang. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam sana. Ardi mundur selangkah, tetapi Pak Herman tetap tenang, meskipun wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup jika tidak ada yang diserahkan," bisik Pak Herman. "Aku sudah menyerahkan cukup banyak, tapi mereka haus, terlalu haus." Tiba-tiba, lampu toko mati total. Gelap menyelimuti ruangan, hanya diselingi kilatan petir dari luar. Dalam kegelapan itu, suara langkah berat dan napas kasar semakin mendekat dari arah gudang. "Pak, apa itu?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan perlahan menuju gudang, seolah berada di bawah kendali sesuatu yang tak terlihat. Ardi berusaha mencegahnya, tetapi tubuh Pak Herman berhenti di depan pintu gudang yang perlahan terbuka sendiri. Di dalam gudang, pemandangan yang mengerikan terbentang. Bayangan hitam raksasa dengan bentuk yang terus berubah, berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh patung-patung kecil dan dupa yang menyala. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Mata Ardi membelalak saat ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang tampak seperti karyawan toko sebelumnya. "Mereka sudah mengambil cukup banyak," bisik Ardi, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu bergerak cepat, menyelimuti Pak Herman yang berdiri di depan pintu. Pak Herman berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan bau hangus dan jejak darah di lantai. Ardi terhuyung mundur, tetapi bayangan itu kini beralih padanya. "Kau datang untuk menghentikanku." Suara itu bergema, dalam dan berat, seperti datang dari dasar bumi. Ardi menggenggam buku tua di tangannya, mencoba membaca mantra yang tertulis di salah satu halaman. Tangannya gemetar, namun ia tahu ini satu-satunya harapan untuk melawan. "Dengan kekuatan ini, aku mengusirmu kembali ke tempatmu berasal," teriak Ardi sambil membaca mantra dengan lantang. Bayangan itu mengeram, tubuhnya mengecil seiring kata-kata yang diucapkan Ardi. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ia melompat ke arah Ardi, menyelimuti tubuhnya dalam kabut hitam. Ardi berteriak, tubuhnya kejang, dan buku itu terjatuh ke lantai. Pagi harinya, toko itu tetap terlihat seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi tanpa menyadari apa yang telah terjadi di dalamnya. Namun, jika seseorang memperhatikan cermin di lorong minuman, mereka akan melihat dua bayangan. Seorang pria tua dan seorang pemuda, berdiri diam dengan tatapan kosong, terperangkap di antara dunia. Pagi di Indomaret itu terasa seperti biasa. Pelanggan lalu lalang, tak menyadari bahwa dua jiwa terjebak dalam kegelapan abadi. Bayangan Pak Herman dan Ardi kini menjadi bagian dari toko, terperangkap dalam cermin lorong minuman, menatap tanpa ekspresi setiap orang yang lewat. Namun, malam itu sesuatu yang berbeda terjadi. Lampu toko mulai berkedip lebih cepat dari biasanya, dan suara-suara berbisik terdengar dari gudang. Rina, karyawan baru yang belum mengetahui sejarah gelap toko itu, merasa resah sejak awal shift malamnya. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya, fokus mengatur barang di rak. Sekitar pukul 23, suara langkah berat terdengar dari arah gudang. "Pak Herman, Ardi," gumam Rina, meskipun ia tahu keduanya sudah lama tak terlihat. Dengan ragu, ia melangkah menuju gudang,
membuka pintunya perlahan. Bau busuk langsung menyerang hidungnya, membuatnya hampir muntah. Di sudut ruangan, sebuah patung kecil dengan wajah mengerikan berdiri di atas meja kayu yang dipenuhi lilin-lilin terbakar. Rina mundur, tetapi pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras. Suasana berubah mencekam, dan dari kegelapan muncul bayangan tinggi tanpa wajah. Tubuh Rina membeku, matanya menatap sosok itu dengan ketakutan yang mendalam. "Kau yang berikutnya?" Suara berat itu bergema, mengguncang seluruh ruangan. Rina mencoba berteriak tetapi suaranya tak keluar. Bayangan itu mendekat, tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arahnya. Tepat saat bayangan itu hampir menyentuhnya, cermin besar di dalam gudang retak dengan keras, dan suara lain terdengar. "Hentikan!" Bayangan Pak Herman dan Ardi muncul dari dalam cermin, menatap sosok mengerikan itu. Wajah mereka terlihat penuh penderitaan, tetapi tekad jelas tergambar di mata mereka. Mereka menahan bayangan besar itu, membentuk penghalang di depan Rina. "Lari dari sini, jangan pernah kembali," teriak Ardi dengan suara yang menggema. Rina, meski tubuhnya gemetar, berhasil berlari keluar dari gudang. Saat ia mencapai pintu depan toko, suara ledakan terdengar dari dalam. Ia menoleh, melihat bayangan hitam yang mengerikan itu diseret kembali ke dalam cermin oleh Pak Herman dan Ardi. Gudang itu bergetar hebat sebelum akhirnya sunyi total. Esok paginya, toko itu ditutup mendadak tanpa penjelasan. Pemilik baru toko memutuskan untuk menjual properti itu, mengklaim bahwa tempat tersebut terlalu bermasalah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir itu, tetapi Rina menyimpan rahasianya. Di suatu tempat yang jauh, cermin besar dari gudang itu kini tersimpan di ruang penyimpanan seorang kolektor barang antik. Jika diperhatikan dengan saksama, dua bayangan samar masih terlihat di dalamnya, menjaga pintu ke dunia kegelapan agar tidak terbuka lagi. Terima kasih telah mengikuti kisah mencekam ini sampai akhir. Apakah Anda berani mengunjungi Indomaret setelah mendengar cerita ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau Anda masih berani.